Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sedian parenteral pada pertemuan kelima. Apa itu sedian parenteral? Jadi sedian parenteral itu sama dengan sedian steril yang berupa larutan, suspensi, dan emulsi yang dimaksudkan untuk pemberian injeksi, infus, dan implan di dalam tubuh. Lalu selanjutnya itu ada kerugian dan keuntungannya. Kerugian yang pertama itu adalah apabila sudah masuk ke dalam tubuh susah untuk dikeluarkan, terutama apabila terjadi kasus toksisitas. Karena dia ini pemberiannya melalui intravena, maka dari itu dia langsung masuk ke dalam pembuluh darah atau sirkulasi sistemik. Maka sulit untuk mengeluarkan racun yang ketika terjadi itu. Terus selanjutnya yang kedua itu harga relatif lebih mahal. Lalu ada keuntungan. Keuntungan yang pertama itu memberikan efek yang cepat. Karena dia ini melalui pemberian intravena, jadi dia tidak melalui proses absorpsi seperti pemberian pada oral. Terus yang kedua itu tidak melalui first pass effect. Jadi first pass effect ini itu merupakan metabolisme obat di mana konsentrasi obat menurun secara signifikan sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Ini biasa terjadi di dalam hepar atau hati. Selanjutnya yang ketiga itu dapat diberikan apabila penderita dalam keadaan tidak dapat bekerja sama dengan baik, tidak sadar atau tidak dapat dengan cara pemberian lain atau oral. Yang keempat itu kadar obat di dalam darah yang hasilnya lebih bisa diramalkan. Jadi hasilnya ini lebih bisa diprediksi. Terus yang kelima, dapat untuk obat yang rusak atau tidak diabsorpsi dalam sistem saluran cerna. Contohnya insulin. Lalu yang kedua ada jenis sediaan. Jenis sediaannya itu ada 3. Yang pertama cair, serbuk, dan tablet susuk. Cair contohnya cairan infus seperti NaCl 0,9%, Neurobion injeksi, dan lidocaine. Selanjutnya serbuk. Dia itu harus direkonstitusi terlebih dahulu. Maksudnya itu serbuk harus terpisah dari fase pendispersinya. Lalu contohnya itu ada antibiotik dan ampicillin. Yang ketiga ada tablet susuk. Tablet susuk ini itu contohnya implan. Implan ini itu merupakan peralatan medis yang digunakan untuk menggantikan fungsi atau struktur yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya karakteristik sediaan, yaitu steril, yang artinya bebas dari mikroorganisme pirogen atau patogen atau bakteri. Efek farmakologis yang ditimbulkan dengan adanya pirogen yang pertama itu demam, lalu tidak enak badan dan sakit kepala. Selanjutnya itu bebas dari partikel yang berukuran besar, yaitu partikel yang melayang, mobile, tidak larut dalam sedian parenteral, dan sedian parenteral itu idealnya yang pertama jernih dan tidak ada partikel yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Selanjutnya bebas dari partikel yang berukuran besar. Standar USP-nya itu perhitungan partikel dilakukan dengan Electronic Liquid Borne Particle Counter with Light Observation Sensor. Lalu pada sedian volume kecil, lebih kecil dari 100 mili. Pada sedian volume besar tidak lebih 50 partikel per mililiter. Selanjutnya itu karakteristik sediaan. Stabil secara fisika dan kimia dalam kurun periode tertentu. Hal ini menentukan bahwa sedian steril akan berada dalam bentuk cair atau serbuk. Jenis-jenis rutenya. Yang pertamanya itu intravena. Ini dia dilakukan dengan penyuntikan dalam pembuluh darah atau sirkulasi sistemik. Di sini ada intravena IV drip dan IV bolus. Intravena drip itu maksudnya penyuntikan melalui selang infus pada pembuluh darah vena. Lalu intravena bolus itu penyuntikan manual dengan spoid. Lalu yang kedua itu ada intramuskular. Intramuskular ini itu penyuntikan di bagian otot paha, di bagian otot. Lalu ada subkutan, dia ini di area bawah kulit atau di lapisan bagian kulit. Lalu intradermal ini itu penyuntikan ke dalam jaringan epidermis.
Selanjutnya ada epidural, penyuntikan ke tulang belakang atau bius lokal yang tepat pada syaraf-syaraf. Selanjutnya ada intraarterial, dia ini penyuntikan langsung di arteri atau ke pembuluh darah langsung. Terus intrakardiak, ini itu penyuntikan pada otot jantung. Selanjutnya itu ada grafik. Di sini grafiknya itu konsentrasi plasma setelah pemberian obat dengan dosis sama dengan 3 rute berbeda. Yang paling atas itu adalah intravena. Konsentrasi plasmanya, mengapa intravena yang paling atas? Karena intravena dia itu ketika disuntikan langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik, ke peredaran darah, sehingga dia tidak melalui proses absorpsi terlebih dahulu, dan efeknya juga memberikan efek yang lebih cepat. Terus yang kedua itu ada intramuskular. Konsentrasi plasmanya memberikan efek yang lebih lama, yang lebih panjang, dan waktu yang lebih lama. Yang terakhir itu konsentrasi plasma pada oral. Karena dia ini diberikan secara oral, artinya dia itu harus melewati proses absorpsi terlebih dahulu untuk masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Selanjutnya ada intravena. Biasanya vena di area antekubital itu di bagian depan siku, di bagian sini. Vena itu terlihat besar di permukaan dan mudah terlihat. Lalu cara memasukkan jarumnya itu potongan yang miring hadap ke atas dan ujung tertajam hadap ke vena dengan teknik aseptis. Bahayanya itu yang pertama, terbentuknya trombus akibat rangsangan jarum pada dinding vena, terutama yang cairan mengiritasi. Trombus ini dia itu emboli. Selanjutnya bisa untuk volume besar atau kecil. Volume tetesannya itu 2-3 mili per tetes per menit. Selanjutnya ada intramuskular. Efek tidak secepat IV tapi biasanya lebih lama. Karena diinjeksi ke dalam bagian otot yang perlahan-lahan akan dilepas ke aliran darah melalui jaringan kapiler. Lalu biasanya absorpsi larutan, suspensi, dan sediaan air lebih besar minyak. Pada otot rangka itu lengan atas. Terus tempat injeksi sebaiknya sejauh mungkin dari saraf utama. Biasanya di otot gluteus maximus atau bokong, otot deltoid lengan atas. Pada bayi di pantat otot belum berkembang dengan baik, sehingga intramuskular di otot deltoid lengan atas, otot midlateral di paha. Kerusakan akibat intramuskular, hematom, emboli, terkelupasnya kulit, kerusakan saraf. Volume umumnya itu 5 mili di gluteal, 2 mili di deltoid. Selanjutnya ada subkutan. Dia ini di bawah pemberian penyuntikan di bawah permukaan kulit, umumnya di jaringan interstitial longgar, lengan bawah, paha atau pantat. Selanjutnya, volume suntikan jarang lebih besar dari 2 mili. Obat yang mengiritasi larutan suspensi kental sebaiknya tidak dengan subkutan karena dapat menimbulkan sakit, lecet, dan abses. Abses ini itu semacam bisul. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas. Yang pertama, faktor fisikokimia, faktor fisiologi, dan faktor formulasi. Faktor fisikokimia. Yang pertama itu laju disolusi, koefisien partisi dan kelarutan dalam lemak. Yang ketiga, interaksi obat, zat aktif, dan bahan tambahan lain dalam sediaan. Laju disolusi. Ini itu ada tabelnya. Selanjutnya, faktor fisiologi. Terutama dalam absorpsi obat, aliran darah dari bagian tubuh atau area yang diinjeksikan, kecepatan absorpsi, pengaruh obat, suatu obat yang dapat mempengaruhi obat lain, atau interaksi obat. Contohnya itu obat yang menyebabkan vasokonstriksi atau vasodilitas. Ini vasokonstriksi sama vasodilitas itu merupakan penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah. Selanjutnya ada gerakan tempat injeksi terutama intramuskular. Faktor fisiologi terutama dalam absorpsi obat, tempat injeksi terutama intramuskular. Tabelnya di sini konsentrasi, puncak,
Sepradin setelah injeksi intramuskular dengan berbagai rute. Jadi Sepradin ini tuh obat golongan antibiotik untuk mengobati infeksi bakteri. Bagian-bagian injeksinya itu yang pertama itu bagian pinggang, laki-laki konsentrasinya 11,1, perempuan 4,3. Yang kedua itu ada lengan atau bahu, laki-laki 11,7, perempuan 10,2. Yang ketiga itu bagian otot depan paha, laki-laki 9,8 dan perempuan 9,4. Dilihat dari perbandingan ini, maka konsentrasi puncak Sepradin itu lebih besar kepada laki-laki dibanding perempuan. Selanjutnya ada faktor formulasi, yaitu intravena, intramuskular, dan subkutan. Ada 4 di sini. Yang pertama itu larutan air, suspensi air, larutan lemak, dan suspensi lemak. Yang terakhir itu evaluasi. Uji stabilitas fisika kimia. Penampilan fisiknya itu seperti warna, bau, rasa, konsistensi. Yang kedua itu viskositas dan homogenitas. Yang ketiga itu perubahan kandungan zat. Diuji pada rangkaian kondisi spesifik tertentu di mana suhu, pH, intensitas cahaya, dan konsentrasi obat pada selang waktu tertentu. Yang ketiga uji mikrobiologi, dan yang selanjutnya uji in vivo. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.